Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi kalian. Kali ini kita memasuki simak UI. Saya dapat soal tahun 2020 yang terbaru ini, kemampuan dasar matematika dasar. Jadi kita akan melakukan pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like serta komennya, kemudian aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan apa yang terbaru dan terupdate dari channel saya, baik itu pembahasan maupun pembahasan materi. Oke, sebelumnya terima kasih karena kalian telah melakukan subscribe. Kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sana diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 adalah apakah persamaan kuadrat jika AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Jika X1 tambah X2 adalah 3, kemudian X1 dikali dengan X2 adalah 2, maka persamaan kuadrat baru jadi PKB baru yang jumlah akarnya adalah min X1 pangkat X2 ditambah, jadi bentuk penjumlahannya ini dan hasil perkaliannya ini ya. Nah, langkah yang pertama kita cari tahu dulu bentuk dari persamaan kuadratnya dulu. Nah, gitu ya. Jadi PKB lamanya, persamaan PKL ya, persamaan kuadrat lama. Nah, kalau kita mau nentu persamaan kuadrat, itu langkah gampangnya adalah X kuadrat dikurang, nah, jumlah X, nah, kemudian ditambah kali, nah, kali sama dengan 0. Jadi, yang pertama adalah bentuk penjumlahan, yang kedua adalah bentuk perkalian. Nah, di sini persamaannya berarti karena dia jumlahnya kita adalah 3, maka di sini min 3x dan perkalian adalah 2, maka di sini plus 2 sama dengan 0. Jadi kita sudah punya bentuk persamaan kuadratnya. Nah, ini kalau kita bisa faktorkan x dikurang 2 kemudian x dikurang 1 ya. Nah, berarti ini kita punya X yang pertama adalah, nah karena ini X1 lebih kecil maka yang ini yang lebih kecil ya. Berarti ini X1 nya sama dengan 1, di sini X2 nya adalah 2. Jadi berdasarkan informasi yang ini. Kemudian kita disuruh menentukan PKB, persamaan kuadrat baru, tapi dengan metode yang sama. Jadi kita bisa pakai cara yang ini. Berarti yang pertama kita cari jumlahnya dulu. Nah, ini jumlahnya dalam soal yang pertama adalah yang ini. Kita untuk warna yang berbeda. Oke, nah ini. Berarti bentuk yang pertamanya adalah min. Nah, berarti min X1, berarti yang jumlah dulu ya, jumlah. Nah, ada jumlahnya. Berarti min 1, kemudian dipangkatkan X2 adalah 2, ditambah 2 dipangkatkan min 1. Nah, ini yang ini kan pangkat genap berarti positif, yang ini jadi 2 pangkat ini berarti setengah ya. Nah, 2 ditambah setengah maka hasilnya 3/2. Kemudian kali, yang kalinya dia mintanya min 1 pangkat 2 berarti sama ya, berarti min 1 dipangkatin 2 dikali 2 pangkat min 1, maka ini hasilnya 1 dikali setengah, maka hasilnya 1/2. Nah, berarti PKB nya, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang jumlahnya berarti yang 3/2 X dan kalinya adalah 1/2 sama dengan 0. Nah, biar tidak ada bentuk pecahan maka kita kali 2, maka hasilnya adalah 2x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Ada jawabannya? Kita lihat, maka jawabannya adalah yang B ya.
Nah, kelihatan jelas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini dijelaskan jika X1 adalah memenuhi ini, maka nilai X1 kali X2 berapa? Pertama kita urai dulu bentuknya. Nah, ini berarti ini di basisnya 2 ya. Nah, basisnya 2, maka jadinya ini sama saja penulisannya 2-nya di atas. Nah, ini bentuk tulisan nasional ya. Internasionalnya seperti berarti ini 3 kali, karena di sini ada pangkat 2, maka 2. Ingat dalam logaritma ketika A log B pangkat C, maka dia akan berubah menjadi C dikali A log B. Seperti ini ya. Berarti ini jadinya 2 dikali 2 log X. Nah, saya pakai tulis nasional saja. Maka ini, kalau ini artinya sama saja 4 buka kurung 3 pangkat 1, ya kan, dikali 3 pangkat X log 2 log X ya. Iya, hapus. Nah, X menghapus ya. Nah, ini berarti ini adalah 2 log X. Nah, 2 log X kurung tutup dikurang 3 pangkat 3 adalah 27, langsung saya buat. Nah, ini penulisannya, ini kan sama saja 3 log 2X dikali dengan 2. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Kalau misalkan kita buat permisalkan, misal 3 pangkat 2 log X itu adalah huruf P, nah maka kita berubah nih jadinya. Kita rubah, maka dia berubah jadi yang pertama, ini kan 3 pangkat 2 log X adalah P. Jadi masih ada pangkat 2, jadi P pangkat 2. Nah, ini kan 4 dikali 3 adalah 12. Maka 12, sementara ini adalah P. Nah, akan berubah, dikurang 27. Beda ruas saja ya. P kuadrat min 12P ditambah 27 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan adalah P 27 9 kali 3 berarti min 3 dengan P min 9 ya, sama dengan 0. Sehingga kita punya P1 nya 3, P2 nya 9. Nah, kemudian jangan lupa kita kembalikan ke bentuk asalnya bahwa 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 1, sehingga kita tahu nilai 2 log X sama dengan 1. Kemudian 2 log X sama dengan 1 sama saja saya menuliskan 2 log X sama dengan 2 log 2, karena 2 log 2 kan 1 ya. Berarti X-nya itu adalah 2. Nah, ini ya, berarti 2 kita dapat. Dengan cara yang sama juga, maka 3 2 log X sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Otomatis 2 log X sama dengan 2. Sehingga kalau saya tuliskan 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Nah, ini kalau ada angka 2 di sini langsung kita buat pangkat. Sehingga X-nya itu adalah 2 pangkat 2. X-nya 2 pangkat 2 adalah 4. Yang diminta dalam soal adalah X1 dikali X2, maka 2 dikali dengan 4 atau 4 kali 2 nggak sama saja. Hasilnya ada 8. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui fx ditambah dengan 3 g inverse x sama dengan x kuadrat ditambah x min 18 dan fx. Nah, ini ya. Jika f min 1, jadi jika f inverse x bernilai positif, maka g inverse 2 ditambah f inverse 2 berapa? Nah, ini kan bentuknya seperti bentuk persamaan linear, persamaan dual ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi kita bisa langsungkan saja penulisannya. Fx ditambah 3g inverse x sama dengan bentuk
X kuadrat ditambah X min 18, yang ini juga sama. Fx ditambah 2G inverse X sama dengan X kuadrat minus 14. Nah, ini kita bisa eliminasi Fx-nya dikurang. Nah, dikurang maka bentuknya jadi kita hilang ya. Nah, ini jadi 3 dikurang 2, berarti kan tinggal G inverse X sama dengan, ini juga hilang. Nah, berarti tinggal X saja ini. X min 18 dikurang min 14, min ketemu min plus, jadi min 18 ditambah 14 berarti min 4. Jadi G inverse-nya kita sudah punya adalah X min 4. Kalau kita sudah dapat ini, otomatis untuk dapetin Fx-nya sangat mudah. Berarti kita pilih salah satu yang mana saja hasilnya sama. Misalkan saya mau milih yang Fx ditambah dengan 2G inverse X sama dengan X kuadrat min 14 ya. Maka kalau saya minta Fx-nya, nah ini ditambah 2 dalam kurung X min 4. Jadi saya substitusi Gx-nya sama dengan X kuadrat min 14. Sehingga kalau saya minta Fx-nya sama dengan adalah seri kita kalikan dulu, pelangi ya. Nah, ini kita pelangikan dulu. Berarti 2x dikurang 8 adalah X kuadrat min 14. Berarti kalau saya minta Fx-nya sama dengan berarti X kuadrat. Ini pindah ruas jadi min 2x. Nah, saya urutkan. Min 14, min 8 kalau pindah jadikan plus 8. Jadi min 14 ditambah 8. Jadi min 6 ya. Jadi ini saya sudah punya Fx-nya. Nah, kemudian dalam soal sudah katanya Fx-nya bernilai negatif, F inverse-nya, sorry bukan Fx-nya, bernilai negatif. Kita cari tahu masing-masing dulu. Nah, ini. Yang pertama kita sudah tahu nilai dari G inverse-nya sudah ada, maka saya minta G inverse 2, cukup mensubstitusi 2 kurang 4 sehingga hasilnya adalah min 2. Jadi yang pertama min 2 saya sudah dapatkan. Kemudian untuk yang F inverse-nya, nah F inverse untuk soal seperti ini maka kita bentuk dulu pakai menggunakan melengkapkan kuadratnya, completing quadratic completing. Nah, ini X kuadrat min 2x. Nah, kita buat separohnya dari 2x itu kan adalah 1. Nah, satunya itu saya kuadratkan. Nah, gitu ibaratnya. Jadi satunya saya kuadratkan, maka 1 saya kuadratkan, maka 1 ya. Jadi plus 1. Nah, di sini kan awalnya min 6. Di sini sudah diambil 1. Berarti biar jadi min 6 maka dikurang 7. Nah, logis ya. Berarti biar jadi seperti ini, jadi plus 1 dikurang 7 adalah min 6. Nah, plus 1 dapat dari mana? Ya dari separohnya dari 2. Kalau di sini angka 4 berarti separohnya 2. 2 dikuadratkan. Nah, jangan lupa dikuadratkan 4 gitu ya. Jadi tidak cuma separuh itu saja, tapi harus dikuadratin. Bentuk yang ini aja bentuk kuadrat. Yaitu X dikurang 1. Nah, gitu ya. Kuadrat min 7. Nah, ini adalah bentuk Fx-nya. Nah, kemudian kalau kita mau buat inverse, maka kita pindah ruaskan. Maka ini Fx plus 7. Nah, ini sama dengan X min 1 dikuadratkan. Nah, berarti saya mau minta X-nya saja, berarti X min 1, maka ini di akar. Nah, di akar. Nah, kalau di akar kan tentu nilainya adalah plus minus. Berarti Fx ditambah 7. Kemudian kalau saya minta X saja, maka satunya min satunya pindah ke depan, jadi 1 ditambah dari akar Fx ditambah 7. Kemudian berarti kalau ini jadi F inverse, nah kalau saya tulis F inverse, maka ini berubah menjadi 1 plus minus akar, nah Fx-nya akan berubah menjadi X ditambah dengan 7. Nah, karena dalam soal di sini sudah diinformasikan bahwa F inverse X adalah bernilai positif, maka F inverse-nya itu adalah kita ambil nilai yang positif. Nah, berarti
F inverse X itu nilainya yang positif, tentu nilainya yang 1 ditambah akar X ditambah 7. Sehingga kalau kita substitusikan nilainya 2, maka jadi 1 ditambah akar. Nah, gini ya. Berarti 2 ditambah 7 gitu ya. 2 ditambah 7 berarti 1 ditambah akar dari 2 tambah 7 kan 9. Akar 9 kan sebenarnya tadi kan plus minus ya. Plus minus 3. Maka tapi kita yang diambil positif 3 ya. Nah, kemudian hasilnya adalah 4. Nah, berarti di sini hasilnya nilainya 4. Kemudian min 2 ditambah 4 maka sama dengan jawabannya 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B, yaitu 2. Semoga dipahami ya, ini bentuk seperti ini, simpel. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ada soal tentang apa ini? Oh, ada matriks. Diinformasikan matriks A, matriks inverse P, dan matriks D. Kemudian ada informasi A sama dengan P kali matriks D kali P inverse-nya. Dan determinan dari D adalah min 1. Maka determinan A pangkat 2 berapa? Oke, nah sebenarnya cara ini meskipun tidak menggunakan informasi di atas sekalipun, jadi kita informasi yang di bawahnya ini nih, jadi kita tidak menggunakan matriks ya, informasi matriks, tapi kita menggunakan informasi rumusnya saja, kita sudah bisa menyelesaikannya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, perlu kalian jadi catatkan adalah, misalkan saya punya matriks A sama dengan B dikali dengan C, maka kalau saya buat jadi determinan, maka determinan A itu sama saja determinan B saya kalikan determinan C. Nah, ini. Dan informasi berikutnya adalah kalau inverse. Nah, kalau saya punya berarti determinan dari A inverse berapa? Nah, determinan dari A inverse itu sama saja dengan 1 per determinan dari A. Nah, ini informasinya. Dan dengan demikian, maka kalau saya punya matriks A sama dengan P kali matriks D kali P matriks inverse, ya, kita buat determinan. Berarti determinan A sama dengan determinan P dikali determinan D dikali, jangan lupa inverse itu berarti seper determinan P. Nah, ini kan bisa coret. Nah, kan ini angka ya. Ini sudah dalam bentuk angka, maka ini bisa dihilangkan. Jadi determinan A itu sama dengan determinan D. Nah, determinan D kita sudah dapat nilainya min 1. Jadi determinan A sama dengan determinan D, yaitu min 1. Nah, diinformasikan juga kalau yang diminta determinan A kuadrat berapa? Ini sama saja, ngitungnya determinan A dikali dengan determinan A, sama saja hitungannya, atau dikuadratkan langsung pun sama. Jadi min 1 dikali min 1, maka hasilnya 1. Nah, ini sangat simpel sekali. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi meskipun kalian mengerjakan dengan menggunakan matriks, ada informasi matriks di atas, maka hasilnya pun akan sama. Silakan dicoba nanti di rumah ya. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 dan X1 dikali dengan X2 adalah 3. Memenuhi akar B dari BX B pangkat X kuadrat dikurang 4X sama dengan 1 per B untuk B lebih besar dari 0. Maka nilai B dalam kurung X2 dikurang X1 berapa? Baiklah, informasinya adalah seperti berikut. Nah, ini berarti yang pertama, bentuk yang ini kita uraikan ya. Nah, yang pertama bentuk yang ininya berarti kita kuadratkan, kita kalikan secara B. Maka ini kan penulisannya adalah B, ini X kuadrat dikurang 4X per B ya. Nah, ini bentuknya kalau ini kan bentuk radikal. Nah, ini bentuk eksponennya sama dengan seper B itu adalah B pangkat min 1. Nah, berarti kalau B-nya sudah sama, otomatis eksponennya sama. Dengan demikian X kuadrat min 4X per B itu sama dengan min 1. Nah, ini bisa kita kalikan silang, maka nilainya menjadi X kuadrat min 4X
sama dengan min B. Maka jadinya adalah X kuadrat min 4X ditambah B sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan kuadratnya. Jadi persamaan kuadratnya adalah demikian. Padahal diinformasikan dalam soalnya bahwa nilai perkaliannya adalah 3. Perkalian itu adalah C dibagi dengan A. Dalam hal ini C-nya adalah yang B ya, paling ujung. Berarti informasinya yang ini, berarti 3 itu adalah B dibagi dengan A. A-nya itu adalah angka paling depan. Jadi koefisien dari X kuadrat adalah A, berarti 1. Sehingga kita peroleh nilai B-nya adalah 3. Nah, kita sudah dapat. Maka dengan demikian sebenarnya PK-nya, persamaan kuadratnya, kalau kita tuliskan menjadi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Berarti X dikurang 3, kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kalau dengan informasi sesuai di atas, X1 lebih kecil daripada X2, sehingga jelas bahwa X1 adalah yang 1, kemudian X2 yang terbesar adalah 3. Nah, permintaan soal adalah B. B-nya dikali dengan ini. B-nya kita punya 3, X2-nya berarti 3 dikurang 1. Sehingga 3 dikali 2. Kita hasilkan nilai 6. Jadi jawabannya adalah yang E, 6. Demikian pembahasan SIMAK UI 2020 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan kembali, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan dari channel saya yang terbaru. Terima kasih, saya Nanamet, berbagi untuk menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.